Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Sutrisna, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bahan tambahan pangan yang secara jelas akan lewat slide berikut. Bahan tambahan pangan itu latar belakangnya adalah sifat pangannya itu musiman, mudah rusak, apalagi ikan itu highly perishable atau sangat mudah rusak. Terus selain telur, tidak ada nilai gizinya sempurna. Lalu ada kalanya tidak menarik meskipun nilai gizinya tinggi. Sehingga diperlukan tindakan penanganan untuk menyelamatkan panen yang berlimpah, untuk memperpanjang daya awet cadangan pangan, memperluas cakupan pemanfaatan dan alternatif produk dan penyajian. Lalu teknik penanganan dan pengolahan pangan sudah dikenal sejak zaman prasejarah, yaitu melalui pengeringan dan pembekuan, termasuk penggunaan bahan pengawet yang kemudian disebut sebagai bahan tambahan pangan. Kemajuan zaman menuntut ketersediaan pangan dalam convenient food atau snack dan lain-lain BTP, sehingga semakin diperlukan. Semakin diperlukannya BTP itu meningkatkan risiko kesehatan, sehingga BTP perlu diatur. Bahan tambahan pangan secara umum bahan yang ditambahkan ke dalam pangan bukan bahan baku utama selain bahan baku utama. Jadi BTP ini tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Lalu secara khusus bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi karakteristik pangan, baik yang mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi. Jadi BTP ini mempengaruhi produk akhir. Di mana sih ditambahkannya? Yaitu pada proses produksi, pengemasan, transportasi, dan penyimpanan. Produk akhir itu didapat dari bahan bantu, bahan baku, bahan tambahan. Itu untuk produk olahan. Bahan bantu itu apa sih? Bahan bantu itu bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi tapi tidak berpengaruh secara teknis terhadap produk akhir. Berpotensi tertinggal di dalam produk dalam jumlah yang kecil, tidak harus dicantumkan pada label. Contohnya adalah es, mentega, dan sebagainya. Sedangkan bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan pada pangan dan bahan baku pangan dan berpengaruh terhadap produk akhir. Jumlahnya itu ditentukan agar pengaruhnya itu sesuai dengan yang dikehendaki. Harus dicantumkan dalam label. Contohnya adalah asam, pengawet, dan penstabil. Lalu bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau karakteristik pangan, baik yang mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi. Maknanya apa? Ditambahkan itu berarti dia sengaja atau secara alamiah untuk tujuan tertentu. Lalu mempengaruhi berarti untuk menjadi lebih baik. Sifat atau karakteristik seperti rasa, tekstur, memperpanjang daya simpan, dan sebagainya. Lalu mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi. Berarti kalau mempunyai itu berarti mempengaruhi nilai gizi pangan. Sedangkan tidak mempunyai itu berarti mempengaruhi mutu dan keamanan pangan tersebut. Lalu BTP menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012. BTP adalah bahan tambahan pangan yang selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan tersebut. Lalu BTP digunakan itu harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu BTP
untuk dikonsumsi secara langsung. Terus BTP itu mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang secara sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan tertentu, tujuan teknologi dan sebagainya. Lalu BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Penggunaan BTP dibenarkan apabila dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan penggunaan dan pengolahan. Contohnya BTP pengawet, berarti tujuannya untuk mengawetkan makanan. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan. Tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk makanan. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan makanan. Lalu BTP berdasarkan asal. Ada dua, alami dan sintetis. Yang alami itu mudah didapat, relatif kurang stabil, perlu jumlah banyak, dan lebih aman. Contohnya adalah gula, garam, dan sebagainya. Sedangkan BTP sintetis yaitu hasilnya secara sintetis kimia, lebih stabil, lebih pekat, terus jumlah penggunaannya sedikit, menimbulkan efek samping BHT, BHA, lalu BHT yang bersifat karsinogenik, formalin, boraks, rodamin B, dan sebagainya. Lalu BTP berdasarkan fungsi. Saya mengambil jauh dari tahun 2010 tentang food additive. BTP itu dibagi 4 berdasarkan fungsi, yaitu sebagai agensia nutrisi, lalu agensia sensoris, agensia pengolahan, dan agensia pengawet. Agensia nutrisi itu ditambahkan untuk mengganti nutrisi yang hilang selama pengolahan, untuk fortifikasi, atau untuk memperkaya makanan pengganti. Vitamin yang banyak ditambahkan untuk tujuan ini adalah vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Nutrisi lain yang sering ditambahkan adalah asam leman, linoleik, mineral, kalsium, besi, dan serat. Lalu sebagai agensia pengolahan ditambahkan untuk memperbaiki kualitas, konsistensi, struktur, daya alir, bentuk, kekentalan, emulsi, dan lain sebagainya. Lalu sebagai agensia pengawet. Pengawet terutama dikelompokkan dalam 2 bagian besar, yaitu antioksidan dan antimikroba, untuk memperpanjang daya umur simpan. Antioksidan itu untuk mencegah atau memperhambat oksidasi lemak, sedangkan antimikroba untuk mencegah serangan mikrobia pembusuk dan penyebab penyakit. Lalu agensia sensoris digunakan untuk memperbaiki atau mempertahankan sifat sensoris produk, antara lain pewarna, penahan warna, perisap, pemanis, penguat rasa. Lalu mengapa BTP perlu diatur? Pangan merupakan bentuk pokok yang terkait langsung dengan kesehatan masyarakat. BTP adalah bagian dari pangan tersebut. Terus kemajuan zaman menyebabkan masyarakat mengonsumsi BTP, baik sadar ataupun tidak sadar. BTP mempunyai manfaat dan resiko. Ini terkait keamanan pangannya. Lalu pemerintah itu bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan keamanan pangan, karena itu perlu untuk melindungi masyarakat dari resiko BTP tersebut melalui pendidikan, penyuluhan, dan peraturan. Keamanan pangan. Keamanan pangan itu dijelaskan melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004, yaitu tentang keamanan mutu dan gizi pangan, yaitu kondisi upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis
kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Lalu lembaga utama nasional, Badan POM di sini, kementerian dan sebagainya bisa dilihat di sini. Nah, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia itu tentang nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Di sini secara jelas dijelaskan secara jelas mengenai bahan tambahan pangan, batasnya dan jenis-jenisnya, dan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Undang-undang Permenkes nomor 33 ini menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 722 tentang BTM, lalu mengganti Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan. Lanjut. Isi utamanya adalah definisi BTP, penggolongan BTP, jenis dan batas maksimum, jenis BTP yang dilarang, terus produk, pemasukan dan distribusi, label, pembinaan dan pengawasan. Ini adalah BTP penggolongan BTP yang diizinkan menurut Permenkes nomor 33 tahun 2012. Oke, lanjut. Antibui. Antibui adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi. Contohnya adalah asam askorbat. Lalu antikempal. Antikempal adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah mengempalnya produk pangan. Contohnya adalah kalsium karbonat. Lalu antioksidan. Antioksidan adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi. Contohnya adalah asam askorbat. Lalu bahan pengkarbonasi adalah bahan tambahan makanan untuk membentuk karbonasi di dalam pangan. Contohnya adalah karbon dioksida. Garam pengemulsi, bahan tambahan pangan untuk mendispersi protein dalam keju sehingga mencegah pemisahan lemak. Contohnya adalah natrium dihidrogen sitrat. Lalu gas untuk kemasan, bahan tambahan pangan yang berupa gas yang dimaksudkan ke dalam kemasan pangan sebelum, saat, maupun setelah kemasan diisi. Contohnya adalah karbon dioksida. Lalu humektan, bahan tambahan pangan untuk mempertahankan kelembaban pangan. Contohnya adalah natrium laktat. Pelapis adalah BTP untuk melapis permukaan pangan sehingga memberikan efek perlindungan dan atau kenampakan yang mengkilap. Contohnya adalah biswak. Lalu pemanis. BTP yang berupa pemanis alami dan pemanis buatan yang akan memberikan rasa manis pada produk pangan. Pemanis alami yaitu pemanis yang dapat ditemukan dalam pangan alam meskipun prosesnya secara sintetik ataupun fermentasi. Contohnya adalah sorbitol. Pemanis buatan, pemanis yang diproses secara kimiawi dan senyawa tersebut tidak terdapat di alam, harus melalui proses sintetis. Contohnya adalah aspartam. Lalu pembawa atau carrier. BTP yang digunakan untuk memfasilitasi penanganan sebagai pelarut atau pengencer, pendispersi, atau memodifikasi secara fisik bahan tambahan pangan lain atau gizi tanpa mengubah fungsinya dan tidak mempunyai efek teknologi pada pangan. Contohnya adalah sukrosa, asetat, isobutirat. Lalu pembentuk gel.
BTP untuk membentuk gel. Lalu contohnya adalah asam alginat. Lalu pembuih, BTP untuk membentuk atau memelihara homogenitas dispersi fase gas dalam pangan berbentuk cair atau padat. Contohnya adalah gom santan. 13. Pengatur keasaman. BTP untuk mengasamkan atau menetralkan atau mempertahankan derajat keasaman suatu pangan. Contohnya adalah asam asetat. Lalu ada pengawet. BTP untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, perusakan lainnya yang disebabkan oleh mikroorganisme. Contohnya adalah asam benzoat dan garamnya. Lalu pengembang. BTP yang berupa senyawa tunggal atau campuran untuk melepaskan gas sehingga meningkatkan volume adonan. Contohnya adalah natrium karbonat. Lalu 16. Pengemulsi. BTP untuk membantu terbentuknya campuran homogen dari 2 atau lebih fase yang tidak tercampur seperti minyak dan air. Contohnya adalah lecitin. Lalu pengental. Bahan tambahan pangan untuk meningkatkan viskositas pangan. Contohnya adalah natrium alginat. Lalu pengeras. BTP untuk memperkeras atau mempertahankan jaringan buah sayuran atau berinteraksi dalam bahan pembentuk gel untuk memperkuat gel. Contohnya adalah kalsium klorida. Lalu 19. Penguat rasa. BTP yang digunakan untuk memperkuat, memodifikasi rasa, aroma pada suatu produk. Contohnya adalah mononatrium L-glutamat. Lalu ada volume. Itu BTP untuk meningkatkan volume pangan. Contohnya adalah natrium alginat. Lalu penstabil. Penstabil adalah BTP untuk menstabilkan sistem dispersi yang homogen pada pangan. Contohnya adalah kalsium karbonat. Lalu ada BTP pretensi warna. BTP pretensi warna itu untuk mempertahankan, menstabilkan, atau memperkuat intensitas warna pangan tersebut sehingga menimbulkan warna pangan yang baru. Contohnya adalah magnesium karbonat. Lalu BTP perisa adalah berupa preparat konsentrat dengan atau tanpa ajudan perisa yang digunakan untuk memberikan flavor dengan pengecualian rasa asin, manis, dan asam. Contohnya adalah perisa alami, perisa identik alami, dan perisa artifisial. Contohnya adalah perisa asap. Lalu 24. Perlakuan tepung. Bahan tambahan pangan yang ditambahkan pada tepung untuk memperbaiki warna, mutu adonan, dan atau pemanggangan, termasuk bahan pengembang adonan, pemucat, dan pematang tepung. Contohnya adalah kalsium sulfat. Lalu BTP pewarna ditambahkan untuk memberi warna pada pangan. BTP pewarna ini ada dua, yaitu alami dan sintetis. Yang alami adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, dan atau derivatisasi dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber lain, termasuk pewarna identik alami. Contohnya adalah karotenoid. Sedangkan pewarna sintetis, pewarna yang diperoleh secara sintetis kimiawi. Contohnya adalah tartrazin. Lalu 26. Propelan. BTP yang berupa gas untuk mendorong pangan keluar dari kemasan. Contohnya adalah nitrogen. Lalu sekuestran. Bahan tambahan pangan yang dapat mengikat ion logam polivalen untuk membentuk kompleks sehingga meningkatkan stabilitas dan kualitas pangan. Contohnya adalah natrium gluonat. Lalu
jenis dan batas maksimum BTP yang diizinkan. Di sini sudah tertera di pasal 4 pada Permenkes nomor 33 tersebut. Di sini jelaskan jenis BTP yang diizinkan adalah golongan yang sebagaimana disebutkan dalam lampiran Permenkes nomor 33 ini. Lalu BTP hanya boleh digunakan tidak lebih dari batas maksimum. Batas maksimumnya sudah ada di tersebut. Lalu contohnya adalah peraturan BPOM nomor 22 tahun 2016 tentang persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan perisa. Itu contohnya. Dan ada lain sebagainya seperti pengawet dan lain-lainnya. Lalu penetapan, penambahan dan pengurangan jenis BTP. Batas maksimumnya itu pada pasal 6, persyaratan kesehatan untuk harus mempertimbangkan persyaratan kesehatan berdasarkan bukti ilmiah yang sahih. Lalu harus melihat ADI-nya, lalu kajian paparan konsumsi produk pangan tersebut. Lalu asupan harian yang dapat diterima atau acceptable daily intake atau biasa disebut ADI adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek yang merugikan terhadap kesehatan. Lalu asupan maksimum harian atau MTDI adalah jumlah maksimum suatu zat dalam miligram per kilogram berat badan yang dikonsumsi dalam sehari tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Lalu ada asupan mingguan sementara yang dapat ditoleransi atau provisional tolerable weekly intake yang selanjutnya disingkat PTWI adalah jumlah maksimum sementara suatu zat dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi dalam waktu seminggu. Lalu pada pasal 9 dijelaskan BTP-nya, kapan dimasukkannya dan persyaratannya seperti apa. Lalu pasal 10 menjelaskan BTP boleh diedarkan bila sudah mendapat persetujuan oleh badan tertentu. Lalu pada pasal 12 dijelaskan tentang label. Lalu pasal 13 wajib mencantumkan golongan BTP tersebut dalam produk olahan tersebut ya yang menggunakan BTP. Lalu pada labelnya juga mengandung pemanis buatan itu harus dicantumkan. Lalu pengaturannya, pasalnya pada label sediaan BTP wajib dicantumkan, paling tidak itu bahan tambahan pangan, terus nama golongannya apa, nama jenis BTP tersebut, lalu nomor pendaftaran produsen BTP, kecuali sediaan pemanis dalam bentuk tabletop. Terus pada label sediaan pemanis buatan wajib dicantumkan kesetaraan kemanisan dibandingkan dengan gula. Lalu ada tulisan untuk penderita diabetes dan atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah. Terus ada tulisan juga mengenai mengandung pemanis buatan disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah
5 tahun atau ibu hamil atau ibu menyusui. Lalu jumlah miligram pemanis buatan yang dapat digunakan setiap hari atau ADI. Lalu pada label sediaan pemanis poliol wajib dicantumkan peringatan, yaitu konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif. Lalu pada label yang menggunakan pemanis aspartam itu harus ada peringatan yang mengandung fenelanin, tidak cocok untuk penderita fenolik. Lalu tulisan tidak cocok digunakan untuk bahan yang akan dipanaskan. Lalu pada label sediaan pewarna mencantumkan nomor indeks atau CI. Lalu tulisan pewarna pangan ditulis dengan huruf besar berwarna hijau di dalam kotak persegi panjang berwarna hijau. Lalu ada logonya, logo M di dalam lingkaran warna hitam. Lalu pembinaan dan pengawasan. BTP dilakukan oleh Direktur Jenderal pembinaannya. Lalu pengawasannya dilakukan oleh Kepala Badan yang terbagi-bagi, lalu badan-badan lainnya. Pasal 17 itu, dalam rangka pengawasan, Kepala Badan dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggar peringatan secara tertulis, lalu larangan mengedarkan untuk sementara waktu, peringatan pemusnahan produk tersebut, lalu pencabutan izin edar. Sanksi edarnya sebagaimana peraturan perundang-undangan. Lalu di sini adalah bahan yang dilarang sebagai BTP. Ya, dijelaskan di sini ada asam borat, asam salisilat, dietil pirokarbonat, dulsin, formalin, kalium biromat, kalium klorat, potasium, kloramfenikol, minyak nabati, dan lain sebagainya, yaitu ada 19 yang dilarang ya dalam Permenkes ini. Lalu kodifikasi BTP itu kita melihat dari European Union kategori food addictive itu untuk kodifikasi E-numbernya. Lalu Joint FAO atau WHO Expert Committee on Food Additive JCFA. Lalu JMPR, lalu Codex Alimentarius International Numbering System atau INS. E-number adalah kode yang digunakan untuk memudahkan identifikasi BTP yang telah terbukti aman dan secara resmi disetujui untuk digunakan dalam produk pangan olahan sesuai dengan standar yang berlaku di Uni Eropa. Ada 9 golongan E-number, yaitu 100 sampai dengan 199 adalah untuk pewarna, E200 sampai 299 adalah untuk pengawet, lalu E300 sampai 399 adalah antioksidan dan pengatur keasaman, lalu E400 sampai E499 adalah sebagai pengental, penstabil, emulsifier, E500 sampai E599 itu pengatur keasaman dan anti kempal, E600 sampai E699 itu sebagai penguat rasa, E700 sampai E799 adalah sebagai antibiotik, lalu E900 sampai E999 adalah lain-lain yang tidak termasuk ke lain di atas tersebut. Lalu E1000
1599 adalah bahan tambahan kimia lainnya. Lalu ini adalah makanannya, contoh kita makan itu. Jadi BTP itu kita makan seperti itulah, yang number gitu. Ini makanan yang aman. Lalu menjadi food safety jika sudah diikuti semua kontrolnya, dibatasi dan sebagainya. Lalu ini adalah contoh komposisi penambahan BTP pada label. Dan terima kasih.